Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi atletik, yaitu jalan cepat dan lari jarak pendek. Poin pertama yaitu jalan cepat. Pengertian dari jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika seseorang berjalan cepat, maka ia harus memastikan bahwasannya kaki depan harus selalu menyentuh tanah sebelum kemudian kaki belakang tidak menginjak tanah. Atau lebih sederhananya, pengertian jalan cepat adalah seperti halnya berjalan pada umumnya, akan tetapi ada penambahan kecepatan atau frekuensi langkah dan teknik gerakan. Dalam perlombaan resmi, olahraga jalan cepat umumnya memakai lintasan sepanjang 5 dan 10 km untuk putri, 20 dan 50 km untuk putra. Jalan cepat pertama kali dipertandingkan dalam kejuaraan resmi di London, Inggris pada tahun 1867. Kemudian seiring perkembangan zaman, olahraga jalan cepat menyebar di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Indonesia yang pada saat itu menyelenggarakan jalan cepat pertama sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik pada tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk putri atau wanita yaitu 5 km dan 10 km, sedangkan untuk pria atau laki-laki yaitu 10 km dan 20 km. Sesosok yang mengharumkan nama Indonesia adalah Hendro, yakni atlet jalan cepat yang meraih medali emas 4 kali berturut-turut. Teknik jalan cepat. Yang pertama yaitu teknik start dalam jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat yang pertama adalah teknik start, yang dilakukan dengan start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya menggunakan aba-aba bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau tembakan pistol, segera langkahkan kaki kanan ke depan. Teknik melangkah dalam jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat selanjutnya yaitu teknik melangkah. Teknik dasar jalan cepat saat melangkah yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Saat kaki mendarat di tanah, hal yang harus diperhatikan adalah bagian tumit yang mendarat pertama lalu ujung kaki. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada kaki yang melayang. Teknik finish dalam jalan cepat. Teknik jalan cepat yang terakhir adalah teknik finish. Sikap badan jalan terus hingga memasuki finish. Ketika jarak mencapai 5 meter, maka peserta hendaknya mengendorkan kecepatan. Hal ini bertujuan agar posisi kaki tidak melayang. Oleh sebab itu, pemindahan berat badan dari kaki satu ke kaki lainnya harus jelas pada gerak panggul.
Poin berikutnya yaitu tahapan jalan cepat. Olahraga jalan cepat memiliki beberapa tahapan atau fase. 4 fase jalan cepat yaitu terdiri dari fase tumpuan kedua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan. Fase yang pertama yaitu tumpuan kedua kaki. Tumpuan kedua kaki adalah fase atau tahapan gerakan tumpuan kedua kaki yang terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Fase yang kedua yaitu tarikan. Pada tahapan atau fase tarikan dalam jalan cepat dilakukan dengan menunggu gerakan selesai terlebih dahulu. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang atau kaki tumpuan kedua kaki. Fase yang ketiga yaitu relaksasi. Tahapan relaksasi dalam jalan cepat adalah tahap antara tahap awal saat melangkahkan kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki belakang. Pada tahap ini, pinggang berada pada posisi yang sama dengan bahu, sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Fase yang keempat yaitu dorongan. Tahapan jalan cepat yang keempat adalah fase dorongan yang dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan titik gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Yang berikutnya yaitu peraturan dalam jalan cepat. Yang pertama, pada saat melangkah, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Yang kedua, didiskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika dilaksanakan di jalan raya, peserta harus mencopot nomor dada dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Yang ketiga, biasanya peserta pada perlombaan jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Bila berbuat lagi, maka akan langsung didiskualifikasi. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar dalam jalan cepat tidak jauh berbeda dengan karakteristik gerak dasar pada jalan biasa. Hanya saja pada gerakan tertentu, gerak dasar jalan cepat lebih kompleks. Berikut adalah karakteristik jalan cepat. Yang pertama, angkat paha kaki ayun ke depan lutut. Yang kedua, tungkai bawah bergantung rileks sembari mengayun paha ke depan. Yang ketiga, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Keempat, saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Kelima, bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah dengan kaki ayun. Berikutnya, posisi badan, kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai saat melangkah sedikit condong ke depan.
Yang berikutnya, siku dilipat 90 derajat. Ayunkan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Berikutnya, koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Manfaat dari olahraga jalan cepat. Yang pertama, jalan cepat dapat mengencangkan tubuh. Manfaat olahraga jalan cepat yang pertama yaitu dapat mengencangkan tubuh bagi mereka yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Biasanya kulit jadi mengendur. Olahraga jalan cepat mampu membuat kulit atau bagian tubuh menjadi lebih kencang. Yang kedua, jalan cepat dapat menyingkirkan lemak. Manfaat jalan cepat juga membuat tubuh mengeluarkan banyak keringat. Keringat yang banyak dihasilkan melalui pembakaran lemak dalam tubuh. Olahraga ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, jalan cepat bermanfaat untuk fleksibilitas tubuh. Semakin rutin menggerakkan tubuh akan membuat tubuh jadi lebih fleksibel dan nyaman digerakkan. Yang keempat, manfaat jalan cepat dapat melancarkan sirkulasi darah. Bukan hanya mampu mengencangkan tubuh dan membakar lemak, namun juga mampu melancarkan peredaran darah. Yang berikutnya, manfaat jalan cepat dapat meningkatkan tenaga. Tubuh akan menjadi lebih bertenaga dan terbiasa saat melakukan olahraga ini secara rutin. Poin yang kedua yaitu lari jarak pendek, atau biasa dikenal dengan istilah lari sprint. Yang pertama, pengertian lari jarak pendek atau lari sprint. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk mendapatkan kemenangan, seseorang pelari jarak pendek membutuhkan reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, lari yang efisien, dan ketepatan saat melakukan start, serta berusaha mempertahankan kecepatan dari awal hingga mencapai garis finish. Teknik start dalam lari jarak pendek. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah start pendek atau band start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Start yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat, ibu jari terpisah. Start yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal.
Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu dijelaskan berdasarkan aba-aba sebagai berikut. Yang pertama adalah aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V, terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Ini dia gambar atau posisi pada aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba yang kedua adalah aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat, dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Ini dia gambar atau posisi pada aba-aba siap. Kemudian aba-aba yang ketiga yaitu aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit. Namun tidak lama, kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Ini dia pada aba-aba ya, bersiap untuk melakukan lari dengan menolak kaki untuk memberikan dorongan pada saat berlari. Sehingga start ini menjadi penting pada lari jarak pendek. Yang berikutnya adalah teknik lari jarak pendek. Yang pertama ada fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Yang kedua adalah fase layang. Fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Teknik melewati garis finish. Seorang pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Dan yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish.
Teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan. Apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Peraturan perlombaan dalam perlombaan lari jalan cepat. Peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh induk Organisasi Atletik Internasional, yaitu IAAF (International Amateur Athletic Federation), atau tingkat nasional yaitu PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia). Peraturan yang pertama yaitu berkaitan dengan sarana dan peralatan lari jarak pendek. Ada lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Yang kedua, ada peralatan. Alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya sepatu spikes, kemudian star block, kemudian tiang finish, stopwatch, dan bendera star atau pistol. Yang berikutnya adalah peraturan perlombaan. Yang pertama, garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm, siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya, atau bunyi pistol. Semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap heat berhak maju ke babak berikutnya. Diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Yang pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Yang keempat, keluar dari lintasan. Yang kelima, terbukti memakai obat perangsang. Demikianlah materi terkait atletik, yaitu melalui aktivitas jalan cepat dan lari jarak pendek. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.